Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zifa dengan NIM 23036220110009 dari Prodi S1 Akuntansi Reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali rangkuman materi kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai 6. Yang pertama, materi 1 dengan judul Dasar Pemikiran dan Urgensi. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berisikan demokrasi, politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang berkesempatan untuk diproses dan melatih para siswa untuk berpikir kritis dan analisis, bersikap dan berinteraksi demokrasi dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, materi kedua dengan judul Dasar Historis, Yuridis, dan Sosiologi Kewarganegaraan. Yang pertama, dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Yang kedua, dasar yuridis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Yang ketiga, dasar sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami serta memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap masa depan bangsa seperti HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup pendidikan. Kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman masa depan. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan kehidupannya. Yang kedua, dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang memiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok penanda pribadi, misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Misalnya adalah kartu tanda penduduk dan ID card. Materi keempat yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesopanan, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tidak tindakan serba instan, tidak disiplin, malas merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang dimana orang kebanyakan mencintai produk bangsa lain daripada produk sendiri. Lebih bangga dengan prestasi bangsa-bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Yang keempat, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan musik asing daripada menyanyikan musik nasional dan daerah sendiri. Selanjutnya, materi 5 dengan judul Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional.
Sebuah negara selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan, keingintahuan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Selanjutnya, materi yang keenam dengan judul Landasan Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional. Perkembangan integrasi nasional menurut Suroyo tahun 2002. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu kuat. Yang pertama, wilayah ini kerajaan yaitu Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudaranya. Yang kedua, wilayah luar Jawa yang merupakan kerajaan otonom. Yang kedua, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi diawali dengan tumbuhnya kesadaran bangsa, khususnya pada diri orang-orang yang ada di Indonesia mengalami proses pendidikan sebagai dampak politik etis pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, model integritas kolonial. Model integritas kolonial atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Kontribusi mahasiswa dalam akuntansi. Sebagai seorang mahasiswa akuntansi, bahwasanya akuntansi ini memiliki kontribusi yang luas bagi perusahaan, terutama dalam menyajikan laporan keuangan suatu negara. Dapat yang kita ketahui, akuntansi ini memiliki sifat kerahasiaan, di mana pihak luar tidak dapat mengetahui bagaimana sistem keuangan di suatu perusahaan. Seorang akuntan harus memiliki sifat tanggung jawab, integritas, kompetensi, serta pelayanan kepada publik dan objektif. Tanpa adanya tenaga akuntan, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan. Ayo bergabunglah di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, rumah ilmu bagi pemuda-pemudi pencerah masa depan bangsa. Tidak ada kata terlambat untuk dimulainya perjuangan menggapai cita-cita di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.